Sleeper, ada info penting nih. Channelku yang lain yaitu channel Temanime sekarang akan mereaction dan nonton bareng film-film yang seru, khususnya anime-anime favorit kalian. Dan di sini kalian juga bisa request anime buat kita nonton bareng di sana. So jangan lupa ramen dan bantu subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Film ini berlatar belakang sekitar 3 tahun sebelum peristiwa sequel dan setelah peristiwa musim yang kedua. Ada Hiccup dan juga Snotlot sedang latihan bersama. Mereka berdua sedang berkompetisi sekaligus latihan nih sambil bermain untuk menangkap domba buat balapan naga tahunan. Yang mana balapan naga tahunan merupakan acara olahraga yang baru-baru ini diresmikan di Berg. Semua yang ada di sana sangat menantikan acara tersebut. Ada Astrid yang memuji warna merah pada Toothless nih. Menurutnya warna itu cocok dengan Toothless, sembari menggoda dan bercanda dengan Hiccup. Kemudian ada Tough Nut yang baru saja menyelesaikan riasan di wajahnya yang tampaknya menyeramkan nih dan mengejutkan Astrid, Hiccup dan juga Toothless. Di sini Tough Nut menjelaskan setidaknya riasan di wajahnya ini terlihat menyeramkan daripada riasan yang dibuat oleh Fishleg. Fishleg membela dirinya kalau riasan di wajahnya itu sebenarnya lambang keluarga Ingerman, bukan sekedar riasan yang biasa. Snotlot tiba dengan gembira karena peluncur domba miliknya akhirnya berhasil. Dari sekian banyak percobaan yang dilakukannya, pada akhirnya itu berhasil juga. Di sini Astrid memamerkan dirinya kalau dianya perlu percobaan sebanyak 32 kali lebih cepat nih daripada yang dilakukan oleh Snotlot. Kemudian ada Snotlot yang sedang mencoba serangkaian peluncuran domba. Sayangnya percobaan pertama gagal. Ia mencoba lagi meluncurkan domba yang kedua, dan domba itu justru mendarat nih di pria yang sedang menyatakan cintanya kepada wanita. Di percobaan ke-29, Snotlot mencoba lagi meluncurkan dombanya dan sayangnya mendarat di gerobak milik warga. Di percobaan selanjutnya, Snotlot tidak menyerah. Dia terus mencoba meluncurkan dombanya lagi nih, meskipun selalu salah sasaran. Di percobaan ke-49, Snotlot meluncurkan lagi dombanya dan domba itu justru mendarat di pintu rumah warga. Di percobaan ke-74, Snotlot masih terus saja mencoba alat peluncurnya itu nih, dan dombanya justru mendarat di tembok rumah warga. Singkat cerita, puluhan kali ia mencobanya, puluhan kali juga ia gagal. Akan tetapi ia percaya diri kalau peluncur domba miliknya sangat siap untuk balapan nanti. Astrid mengatakan kalau alat peluncur itu lebih baik dipersiapkan lebih matang lagi nih, akan tetapi Snotlot menolaknya. Dari percakapan ini kita mengetahui kalau lomba balapan naga ini merupakan lomba yang ditemukan oleh Snotlot. Astrid dan juga Hiccup justru menyangga pernyataan tersebut. Astrid kemudian mengingat kembali nih peristiwa bagaimana dan siapa yang menciptakan balapan naga. Di sini Snotlot sangat keras kepala sembari membuat mereka berdua percaya kalau dirinya yang menemukan balapan naga itu. Akan tetapi Astrid justru menyanggah lagi nih dengan tegas. Dengan bantuan Stormfly, Astrid berhasil membuat Snotlot terdiam. Astrid kemudian bercerita nih tentang asal-usul balapan naga ini. Dalam kelas balik itu setelah peristiwa musim yang kedua, di mana para riders masih remaja. Di Berg ada banyak domba-domba yang berkeliaran dan para pemilik domba tersebut tampak kesulitan nih untuk menangkap domba-domba tersebut. Warga desa semuanya sedang bersiap untuk menyiapkan perlombaan perahu tahunan tradisional yang disebut regata yang akan dimulai beberapa hari lagi. Hiccup bertanya nih kepada Gober apa yang terjadi, dan Gober menjelaskan bahwa kalau dirinya kesulitan untuk mengumpulkan domba-domba itu. Meskipun dirinya sudah dibantu oleh Stoik, namun jumlah domba-domba itu terlalu banyak sehingga dia meminta bantuan Hiccup untuk mengumpulkan domba-domba itu. Sementara dirinya yang akan bersiap-siap untuk perlombaan regata, dia juga memastikan kepada ayahnya kalau dirinya akan bekerja dengan baik. Hiccup kemudian memanggil teman-temannya untuk membantunya mengumpulkan domba-domba itu nih, dan terlihat di sini kalau Astrid sangat kompetitif. Di sini para riders tampaknya menikmati momen tersebut dan mereka saling rebutan untuk mendapatkan domba-domba itu. Tanpa mereka sadari, mereka telah mengubah tugas itu menjadi kompetisi dadakan nih untuk mendapatkan domba sebanyak mungkin. Mereka saling berkumpul di kandang dan memamerkan hasil tangkapan domba masing-masing nih, yang ternyata mereka semua mengumpulkan domba dengan jumlah yang sama. Di sana mereka semua tampaknya sangat senang menangkap domba-domba itu dan ingin menangkap lebih banyak domba lagi nih untuk menentukan pemenang.
pemenangnya. Akan tetapi Haikap memarahi mereka dan mengatakan kalau ini hanyalah tugas biasa, tidak perlu sampai berubah menjadi sebuah kompetisi. Kemudian ada Sven yang mengatakan kalau masih ada domba hitam kesayangannya yang masih hilang nih dan berharap domba itu tidak jatuh ke sumur. Mendengar hal itu membuat para riders memanfaatkan momen itu sebagai penentu kemenangan nih, karena sebelumnya mereka menangkap domba dengan jumlah yang sama. Haikap menyatakan bahwa ini bukanlah kompetisi, namun pernyataannya diabaikan, kecuali Fish Flag karena yang sudah pergi lebih dulu meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian Snotlad dan juga Haikap melihat domba itu dan mereka berlomba untuk menangkapnya. Sayangnya ada Gober yang menghalangi jalan tersebut dan mereka bertabrakan dengan bangunan milik warga yang membuat warga kesal. Mereka berdua terjatuh akibat tabrakan itu dan sayangnya Snotlad yang mendapatkan domba hitam itu nih dan Haikap tampak sedikit kesal. Haikap bertanya kepada Gober kenapa dia menghalangi jalannya dan Gober menjelaskan kalau Stoik memanggil Haikap untuk bertemu dengannya. Ia pun menemui ayahnya itu di dermaga. Di sana ayah memberitahu Haikap nih kalau dia akan pergi selama beberapa hari untuk mengambil kayu dari Pulau Loki, yang menurutnya kayu itu lebih ringan dan lebih kuat daripada kayu lain yang ada di desa mereka, dan ia berencana akan membangun kapal regata dengan kayu tersebut. Dia meminta Haikap untuk merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Dia juga ingin menggunakan kayu tersebut sebagai senjata rahasia mereka. Maka dari itu dia meminta Haikap untuk menggantikan dirinya sebagai kepala desa selama dia pergi ke Pulau Loki. Tampaknya di sini Haikap tidak senang karena dia menganggap kalau tradisi regata itu membosankan dan ia tidak berminat untuk menggantikan ayahnya. Stoik membenarkan bahwa regata adalah tradisi yang membosankan dan dia berusaha memujuk putranya itu agar mau mengemban tugas tersebut. Yang pada akhirnya Haikap bersedia nih menggantikan ayahnya selama ayahnya pergi ke Pulau Loki, dan setelah itu Fish Flag datang dari belakangnya dan mengejutkannya. Fish Flag menyampaikan kalau dia senang untuk Haikap karena dia menganggap bertanggung jawab atas regata sebagai suatu kehormatan. Fish Flag kemudian membantu Mitlak naik ke atas kapal nih yang ditutupi kain besar dan mengatakan kalau yang ada di dalam kain itu adalah rahasia. Dia mengatakan kepada Haikap kalau dia akhirnya senang nih karena akhirnya ia cukup umur untuk mengikuti kompetisi regata dan ia sedang merancang kapal miliknya bersama Mitlak untuk regata nanti. Sementara itu di akademi ada Tafnat dan riders lainnya sedang merancang beberapa aturan untuk kompetisi lomba para penunggang naga. Di tengah percakapan itu datanglah Haikap dan melarang mereka untuk melanjutkan rencana mereka karena ia memiliki perintah dari ayahnya untuk fokus di regata. Teman-temannya berusaha membujuk Haikap untuk menyusun aturan bersama mereka. Akan tetapi Haikap kembali menegaskan kalau dia mendapatkan perintah dari ayahnya untuk memastikan regata berjalan dengan baik. Maka dari itu dia memohon kepada teman-temannya untuk bekerja sama dengan baik nih dan tidak ada kompetisi apapun di antara mereka. Singkat cerita, pagi harinya Haikap justru mendapati kalau teman-temannya melanggar perintahnya. Mereka justru melanjutkan kompetisi balap naga untuk menangkap domba-domba itu. Dia bahkan tidak percaya nih kalau Astrid benar-benar melanggar perintahnya. Haikap kemudian menyusul teman-temannya itu untuk menghentikan mereka. Dari atas sana dia melihat kalau penduduk desa tampaknya menikmati kompetisi penangkapan domba dari para riders. Mereka bahkan menyampaikan rasa antusias mereka nih kalau kompetisi tangkap domba lebih seru daripada regata. Haikap kemudian mengadakan pertemuan dengan penduduk desa di aula, dan karena terlalu banyak yang antusias dengan kompetisi itu, Haikap menyuruh Toothless untuk membantunya nih untuk membuat penduduk desa tenang. Setelah suasana menjadi kondusif, di sini Haikap langsung menyampaikan pendapatnya kalau mereka lebih baik melanjutkan regata. Bagaimanapun regata merupakan acara tradisional yang sudah dilangsungkan secara turun-temurun dan mereka perlu mewariskan acara itu. Namun sayangnya Snotlad justru membuat suasana menjadi riuh nih karena dia mendukung adanya kompetisi yang baru, yaitu balap naga menangkap domba. Astrid kemudian mengatakan kepada Haikap bahwa Stoik tidak akan kembali selama beberapa hari dan menunjukkan bahwa balapan naga juga merupakan cara yang bagus untuk menghilangkan stres. Karena melihat antusias penduduk desa dengan kompetisi baru itu, Haikap akhirnya menyetujui nih untuk mengadakan satu balapan naga. Di sini Haikap sedang memberikan arahan tentang lokasi perlombaan dan Snotlad menyarankan kalau balapan ini lebih baik dilakukan dengan tim. Dia bahkan sudah membentuk tim sebelum Haikap tahu hal itu nih. Dia akan satu tim dengan si kembar sementara Haikap dengan Astrid dan juga Fish Flag. Snotlad juga menyampaikan kalau mereka sudah membuat nama untuk tim mereka, yaitu Snotnuts, dan Astrid juga Haikap akhirnya pergi menemui Fish Flag. Sayangnya Fish Flag menolak untuk ikut bergabung dengan kompetisi balap naga. Dia lebih memilih untuk melanjutkan regata, yang menurutnya tradisi ini juga cara mereka untuk melestarikan warisan leluhur dan ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya itu. Astrid dan juga Haikap berusaha untuk membujuk Fish Flag nih kalau kompetisi ini akan jauh lebih seru daripada regata.
regata, akan tetapi Fislek tetap menolaknya. Dia mengatakan kalau dia dan juga Midlak sudah menyerahkan yang terbaik untuk regata dan dia juga ingin menggapai mimpinya menjadi pelaut terbaik. Di arena mereka semua tengah berkumpul untuk memulai perlombaan balap naga itu dan Snotlad mengatakan kalau Haikap dan Astrid akan kalah dari mereka. Astrid mengatakan nih kalau mereka tidak boleh percaya diri dulu. Dia juga memastikan akan berkompetisi dengan maksimal dan memenangkan pertandingan ini. Sehingga cerita perlombaan dimulai nih saat Gotti menjatuhkan bendera yang menandai dimulainya perlombaan. Mereka semua segera berangkat dan seorang Viking memberi isyarat kepada Sven untuk melepaskan domba-domba dari kandang. Di awal perlombaan ini, Haikap berhasil mendapatkan seekor domba sementara si kembar berhasil mendapatkan masing-masing satu. Kemudian Astrid dan juga Snotlad sama-sama melihat satu domba nih dan berlomba untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Keduanya tidak kenal lelah untuk berbalik arah nih sampai Snotlad mundur karena takut bertabrakan sehingga Astrid berhasil mendapatkan domba tersebut. Terlihat ada si kembar yang berusaha menangkap domba yang berada di tebing, namun sayangnya domba itu terjatuh dan berhasil ditangkap oleh Haikap. Di arena, para Viking sedang menghitung total skor dari masing-masing tim dan kedua tim mendapatkan skor yang sama. Begitu Moltz menyatakan hal itu, para penunggang langsung menuju untuk mendapatkan domba hitam nih karena domba itu sebagai penentu kemenangan. Yang mana baik Haikap maupun si kembar sedang berusaha untuk menangkap domba hitam, namun sayangnya mereka gagal karena domba hitam itu terlalu lincah. Kemudian ada Astrid yang sedang bersaing dengan Snotlad. Keduanya melihat domba hitam itu dan saling rebutan. Sayangnya domba itu pingsan dan membuat mereka saling tabrakan yang membuat lengannya Astrid terluka. Snotlad langsung mengambil kesempatan itu dan pergi menangkap domba hitam tersebut. Namun sayangnya dia terjatuh karena menabrak sebuah ranting pohon. Mereka kemudian berkumpul di aula bersama penduduk desa. Di sana penduduk desa meminta Haikap untuk mengadakan perlombaan yang kedua. Akan tetapi ditolak oleh Haikap karena mereka harus melanjutkan regata dan itu membuat penduduk desa tampak kecewa. Snotlad kemudian memanaskan keadaan dengan meremehkan timnya Haikap dan mengatakan kalau Haikap pasti takut kalah dengan timnya. Haikap menjelaskan kalau dia tidak bisa melanjutkan perlombaan nih karena ini merupakan perintah ayahnya untuk memastikan regata berjalan dengan baik. Yang mana ditambah lagi akibat perlombaan itu lengan Astrid juga terluka dan membuat timnya tidak bisa mengikuti pertandingan dengan baik. Kesal karena Snotlad yang terus meremehkannya, Haikap kemudian mengadakan pertandingan ulang dan ia pergi untuk membujuk kembali Fislek. Mengingat lengannya Astrid yang terluka membuatnya tidak bisa melanjutkan pertandingan sehingga Haikap perlu membujuk Fislek untuk ikut bersamanya. Sayangnya Fislek tetap menolaknya dan mengatakan kalau kapal regata miliknya sudah sangat siap dan ia mau menjadi pelaut bersama Midlak. Sayangnya kapal mereka tenggelam akibat Midlak yang mabuk laut dan itu membuat Toothless menahan tawanya. Dia akhirnya berubah pikiran dan kemudian menerima tawarannya Haikap untuk mengikuti pertandingan balap naga. Mereka berdua menuju ke akademi tempat kompetisi akan segera dimulai. Namun sebelum bendera dikibarkan, Stoic tiba-tiba datang ke sana. Tidak disangka ternyata ayahnya pulang lebih cepat dari perkiraan dan ayahnya tampak terkejut melihat kalau semua itu bukanlah persiapan untuk regata. Di situ Haikap menjelaskan nih bahwa terkadang dia harus membuat pilihan sulit demi kebaikan orang banyak dan salah satu pilihan sulit itu adalah mengganti acara regata tradisional dengan balap naga. Ayahnya bertanya nih apakah ia melakukan semua ini sendirian dan Haikap menjelaskan kalau semua ini idenya karena ia melihat tampaknya teman-temannya tidak mau terlibat dengan Stoic. Yang mau tidak mau Haikap harus menutupi kesalahan mereka dan menanggungnya sendirian. Alih-alih menghukum Haikap karena melanggar perintahnya, Stoic mengizinkannya untuk melanjutkan acara tersebut namun hanya jika mereka melakukannya dengan benar. Kedua tim mengenakan cat wajah nih dengan cat hijau untuk tim Snotnuts dan cat merah untuk tim Highlegs. Dan Stoic menjelaskan nih bahwa itu memberi para peserta dan permainan nuansa perjuangan. Stoic mengumumkan kepada kerumunan di sekitar akademi dimulainya balapan naga Berg tahunan pertama. Dia juga menjelaskan bahwa setiap domba putih bernilai 1 poin sedangkan domba hitam bernilai 5 poin. Yang mana untuk memastikan tidak ada kecurangan terutama pada si kembar, Stoic menunjuk Astrid sebagai wasit. Stoic kemudian menyatakan bahwa tim yang memenangkan perlombaan akan dipajang potretnya di aula besar dan akan diadakan pesta untuk menghormati mereka. Gotti menurunkan bendera dan perlombaan pun dimulai. Terlihat ada Fislek yang melihat seekor domba putih. Dia berusaha untuk menangkapnya tetapi sayangnya ia kalah cepat dari Snotlad. Sementara itu ada Haikap yang berhasil menangkap seekor domba putih nih, sementara si kembar berhasil menangkap 2. Kemudian ada Fislek yang datang ke sana untuk menunjukkan kalau dirinya bersama Midlak berhasil menangkap 2 domba warna putih. Domba-domba hasil tangkapan mereka di
dibawa ke akademi dan dimasukkan ke dalam sebuah tong untuk dikumpulkan dan dihitung poinnya saat akhir pertandingan. Di situ Haikab melihat seekor domba diletakkan di atas rakit di air, namun Snortlat datang untuk mengambilnya. Haikab dengan cepat menggerakkan ekor Toothless untuk meningkatkan kecepatan mereka dan berhasil merebut domba itu sebelum Snortlat melakukannya. Kemudian ada si kembar yang sengaja mencuri domba yang bukan milik Sven nih, yang menggandakan poin mereka lebih cepat. Beruntungnya hal itu berhasil dicegah karena Astrid melihat kecurangan itu dan mereka berdua akhirnya pergi dari sana. Sementara itu Fishlake dan Haikab melihat seekor domba di gunung nih, dan Fishlake mencoba menangkapnya. Yang mana akhirnya mereka kembali ke akademi dan Astrid mengatakan kalau kedua tim memiliki poin yang seri dan untuk menentukan kemenangan mereka perlu mendapatkan seekor domba hitam. Fishlake sempat mengingat kalau domba hitam itu senang sekali jatuh di sumur sehingga mereka berencana untuk pergi ke sumur. Di sini Fishlake menawarkan diri untuk pergi ke sumur sementara Haikab menunggu di atas, dan di sana Haikab melihat kalau si kembar ternyata sudah lebih dulu mendapatkan domba hitamnya. Di akademi timnya Snortlat yang berhasil memenangkan pertandingan dan Haikab memberikan selamat kepada Snortlat. Namun tiba-tiba datanglah Fishlake membawa domba hitamnya dan Sven menjelaskan kalau domba hitam miliknya hanya ada satu, yang mana akhirnya terungkap nih kalau domba hitam yang dibawa oleh si kembar adalah palsu. Sebenarnya domba itu berwarna putih namun dicat hitam nih oleh si kembar, yang mana akhirnya kemenangan didapatkan nih oleh timnya Haikab. Dan di sini Snortlat meminta maaf atas kecurangan yang dilakukan oleh si kembar. Kembali ke masa kini, Haikab menyimpulkan bahwa secara teknis Tafnat lah yang menciptakan balapan naga karena dialah yang mencetuskan konsep aturannya. Kemudian terdengar suara trompet menandakan bahwa sudah waktunya balapan naga nih, dan semua penunggang naga segera berangkat untuk memulai balapan naga. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.